Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibanjarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta Kutai Timur, Suada 91.1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, hari ini edisi 9 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 September 2025. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di program Inspirasi Sore hari ini. Baik sahabat Suada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Suada, seperti biasa di program sore hari ini di parenting kita akan selalu insya Allah sharing dengan Ustadz Khairuddin Harahabi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Bang Darda juga begitu ya. Amin, Dan amin. seluruh pendengar Suada dimanapun berada, semoga dalam Amin. keadaan sehat walafiat semuanya. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya sehat itu memang mahal sekali ya Ustadz ya. Iya. Karena benar. dengan sehat kita bisa melakukan banyak hal. Baik Ustadz, insya Allah sore hari ini kembali di bagian kedua ini ya Ustadz ya. Ya. Kita berbicara tentang adab seorang guru kepada dirinya sendiri ya. Menyambung diskusi kita atau sharing kita sebelumnya. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak bosan-bosan untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Jadi Bang Darda ini pertemuan yang ketiga ya. Tiga, betul. Ketiga setelah dalam pembahasan bagaimana adab seorang guru ya. Iya. Yang sekarang yang sedang kita bahas adalah bagaimana adab seorang guru kepada dirinya gitu ya. Pekan lalu sudah kita bahas ada 3 ya. Iya. Yang pertama, bagaimana guru itu merasa diawasi Allah, kemudian memiliki sifat tenang dan berwibawa gitu ya. Yang kedua itu bagaimana menjaga ilmu, dan yang ketiga itu bagaimana guru itu bersifat zuhud gitu ya. Ini sekarang kita masuk ke yang keempat ini, bagaimana guru itu memuliakan ilmu ya, dengan tidak menjadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan duniawi gitu ya. Masya Allah. Enggak boleh ya Ustadz ya. Iya. Karena memang kalau kita berilmu memang Allah akan bukakan semua pintu-pintu rizki itu ya. Tapi jangan dijadikan sebagai sarana untuk hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata gitu ya. Jadi seperti kita berilmu supaya dapat jabatan gitu ya. Kita berilmu supaya mendapatkan harta yang banyak gitu ya. Adapun itu kan imbas dari ilmu itu saja ketika Allah karuniakan kepada kita segala sesuatunya tadi yang bersifat duniawi, tapi bukan itu tujuannya ketika kita belajar seperti itu. Dan kemudian tidak hanya untuk mendapatkan popularitas gitu ya. Jadi dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dan karena memang tantangannya kan orang yang berilmu itu juga banyak gitu ya. Dan bagaimana makanya dalam sebuah riwayat itu kan ada begini Bang Darda ya. Maka disinilah pentingnya menjaga niat itu ya, bahwasanya ada 3 yang Allah masukkan, campakkan ke dalam api neraka. Diperintahkan orang ini untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, diantaranya di situ adalah seorang alim gitu ya. Karena apa? Karena ternyata ingin hanya dapat popularitasnya saja gitu ya. Ingin dapat gelar alim itu tadi gitu ya, yang pada akhirnya Allah perintahkan malaikat menyeret orang tersebut untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Maka ini penting bagi kita untuk memuliakan ilmu itu dengan tidak tujuan duniawi semata gitu ya. Tapi yang kita lakukan itu adalah
memang untuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan, dan kemudian insya Allah dunia itu nanti juga akan kita dapatkan, karena memang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita mau bahagia dunia, bahagia akhirat, kan harus dengan ilmu seperti itu ya. Nah, jadi pentingnya tadi meluruskan niat itu juga ya di dalam ketika kita mendapatkan ilmu gitu ya. Bukan kita belajar itu untuk apa tadi, untuk dapat jabatan, untuk dapat harta, kemudian untuk dapat popularitas gitu ya. Nah, dan ini ada sebuah kisah yang menarik gitu ya, yaitu Sufyan bin Uyainah ya. Nah, aku telah dikaruniakan pemahaman Al-Quran, namun setelah aku menerima segepok ya uang dari Abu Ja'far, pemahaman itu dicabut dari diriku. Allahu Akbar. Kita mohon agar Allah mengampuni kita gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu. Bagaimana pentingnya untuk meluruskan niat dalam belajar ini, dan itu adalah bagian juga cara kita untuk memuliakan ilmu tadi seperti itu. Nah, itu Bang Darda ya. Nah, jadi kemudian yang kelima ini Bang Darda, bagaimana seorang guru itu juga dia bisa menjauhi pekerjaan yang rendah dan menghindari hal-hal yang berpotensi mengundang tuduhan gitu ya, kepada hal-hal yang negatif ya gitu. Dan ini penting juga untuk menjadi perhatian seorang guru gitu ya. Misal nih, menghindari perkara-perkara yang makruh secara adat ataupun secara syariat gitu ya. Mungkin kalau sekarang bisa misal tiktokan dengan murid. Kalau sekarang itu kan bisa jadi terjadi ya. Banyak Ustadz ya. Tapi bukan berarti itu tapi itu lebih nanti bagaimana nanti kewibawaan seorang guru itu nanti gitu ya, di hadapan murid-muridnya gitu ya. Dan kemudian apakah tiktokan yang saat tiktokan misal dengan muridnya, apakah hal-hal yang bermanfaat atau seperti apa, ini kan perlu juga dilihat ya. Ya, jangan sampai yang mengundang kepada hal-hal yang negatif gitu ya, karena nanti itu akan menurunkan wibawa seorang guru gitu ya. Masya Allah. Kemudian ya ada sebuah kisah ya, bagaimana Sofiyah binti Huyai ya, dulu ya, ia berkata, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beriktikaf gitu ya, lalu aku mendatangi beliau, ya aku mengunjungi di malam hari, aku pun bercakap-cakap dengannya, kemudian aku ingin pulang dan beliau berdiri lalu mengantarku. Kala itu rumah Sofiyah di tempat Usamah bin Zaid. Tiba-tiba ada dua orang Ansor lewat, ya kan? Ketika keduanya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mempercepat langkah kakinya, ya. Kedua tadi mempercepat langkah kakinya, gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan, pelan-pelanlah, ya kan? Pelan-pelanlah. Sesungguhnya wanita itu adalah Sofiyah binti Huyai, gitu ya. Keduanya berkata, Subhanallah, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua, gitu ya. Artinya memunculkan suudzon, gitu ya. Jadi juga seorang guru juga kita dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Ya. Berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk menghindari tadi yang memunculkan hal-hal yang suudzon gitu ya, yang memunculkan suudzon gitu ya. Jadi seperti itu, makanya Rasulullah kok manggil ya, pelan-pelan lah gitu ya. Maka ternyata yang bersama Rasul itu adalah Sofiyah binti Huyai gitu ya. Jadi begitu Bang Darda. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya adalah menjaga syiar Islam
dan menampakkan sunnah gitu ya. Jadi seorang guru itu juga dia harus menjaga siar-siar Islam gitu ya. Dan menampakkan yang sunnah gitu ya, atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu yang sunnah ya. Makanya ya, bagaimana seorang guru itu dia untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, di antaranya kan kita diperintahkan sholat. Guru itu melaksanakan sholat, dan kemudian ia berjamaah, ya kan? Dan kemudian bagaimana juga seorang guru itu juga menghidupkan hal-hal yang sunnah. Bukan hanya sholat wajibnya saja, tetapi juga menjaga sholat sunnahnya gitu ya. Dan kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar juga ya. Jadi seorang guru itu juga melakukan bagaimana dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dan kemudian guru itu juga harus memiliki kesabaran ya atas gangguan yang didapatinya. Kan tidak menutup kemungkinan ya. Apalagi saat ini gitu ya. Banyak sekali tantangannya seorang guru. Bisa saja mendapati gangguan gitu ya. Maka saya ingat perkataan dari salah satu dari pendiri Gontor itu gitu ya. Artinya gini, ada ungkapannya begini. Materi itu adalah sangat penting gitu ya. Tetapi yang lebih penting dari materi itu adalah metode. Yang lebih penting lagi dari materi itu adalah metode. Metode itu penting kata beliau. Tapi yang lebih penting dari metode itu adalah guru. Ya, dan kemudian guru itu penting, tapi ada lagi yang lebih penting dari guru itu sendiri, yaitu adalah ruhul mudarris, jiwanya guru gitu ya. Artinya bagaimana guru ini bisa juga menjalankan syariat-syariat yang diperintahkan gitu ya, dan menjaga dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya. Maka guru itu pastinya akan menyiapkan dirinya sebagai teladan tadi, seperti yang disampaikan Bang Darda gitu ya. Bagaimana guru itu kan banyak digugu dan ditiru gitu ya. Jadi siap-siaplah sebagai seorang guru yang akan senantiasa banyak mata melihatnya gitu ya. Ya, dan kemudian kalau di sekolah pastinya seberapa banyak muridnya, maka semua murid itu akan melihat kita gitu ya. Jadi dijaga Ustaz ya. Sikap kita sehingga kita menjadi teladan yang baik buat mereka seperti itu. Apalagi sekarang media sosial ya Ustaz ya. Iya. Ya, sama gini. Kan ada peringatan juga buat kita ya dalam Al-Qur'an itu. Kabura maqtan indallahi antakulu mala tab'alun. Amat besar kebencian Allah, kemurkaan Allah bagi orang yang pandai berkata-kata tetapi tidak pandai berbuat gitu ya. Nah, ini juga harus renungan buat kita semuanya. Karena guru itu seperti yang awal kita sampaikan, dia bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan saja kepada murid-muridnya, tapi lebih dari itu. 5 peran yang harus dimainkan ya kan. Iya, dia muwajjih, dia mursyid, dia mudarrib gitu ya, dia muta'allim ya, atau mudarris gitu ya. 5 hal itu kan harus dimainkan gitu ya. Sehingga memang benar-benar guru itu menjadi sosok teladan bagi murid-muridnya gitu ya. Jadi sebenarnya guru ini gaji tinggi itu sangat layak ya Ustadz ya. Iya, benar sekali ya. Kalau dilihat juga dulu kan dalam masa-masa dulu bagaimana para khalifah itu menggaji gurunya itu kan luar biasa gaji yang diberikan gitu ya. Jadi seperti itu. Maka Imam Syafi'i juga berkata begini ya, laisal ilmu ma hafidha ala ilmu ma nafa. Ilmu itu bukan hanya yang dihafal, tetapi ilmu itu adalah apa yang bermanfaat. Artinya ilmu itu adalah sesuatu yang diamalkan gitu ya. Jadi misal kita seorang guru kemudian menyuruh anak-anak kita untuk sholat, maka kita dulu yang harus terlebih dahulu mencontohkan gitu kan. Misal
anak-anak murid kita suruh untuk disiplin, gurunya juga harus memiliki kedisiplinan, gitu kan, karena dia teladan, gitu Betul, kan. betul. Karena kalau enggak, maka anak-anak murid itu juga akan melihat, gitu kan. Iya, iya. Guru saya aja terlambat, gitu kan. Jadi itu akan menjadi model bagi murid-muridnya, gitu ya. Dan ini penting perhatian buat kita semua, karena sebagai guru itu kita juga adalah berperan sebagai muadib yang memberadabkan anak-anak kita, gitu kan. Seperti peran guru yang 5 tadi yang pernah kita sampaikan, gitu ya, di awal, gitu ya. Jadi ilmu itu tidak hanya yang ada di yang kita hafal saja, tetapi bagaimana kita lebih aplikatif dalam ketika kita mendapatkan ilmu, gitu ya. Jadi sehingga kita nanti tidak masuk tergolong, naudzubillah ya. Saya juga kalau baca ayat ini, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ini sesuatu yang memang kalau dipikir-pikir nih, apakah saya sudah bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Kadang-kadang ya seperti itu Bang Darda. Takut tapi juga ya, Ustaz, ya. iya. Nah, ini tantangan tersendiri, gitu ya, karena itu merupakan ancaman dari Allah, gitu ya, bagi orang-orang yang hanya pandai berkata-kata saja, nggak pandai berbuat, gitu ya. Misal kita menyuruh orang berinfak, bersedekah, tapi kita nggak berinfak dan nggak bersedekah, justru sebaliknya kita menjadi orang yang bakhil, gitu kan. Nauzubillah, gitu ya. Jadi jadi ilmu itu semakin banyak diamalkan, insya Allah semakin bertambah dan juga semakin berkah, seperti itu ya. Jadi maka ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Ilmu yang diajarkan, maka itu juga adalah ilmu yang bermanfaat. Dan kalau dalam hadis itu kan ya, inilah yang dimasukkan salah satunya menjadi sodaqah jariyah tadi, yang pahalanya terus mengalir, gitu ya. Jadi al ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua ya yang menjadi sebagai seorang guru, ya, karena ya guru ini memang kalau sekarang ini dimaknai guru itu adalah yang mengajar di sekolah, gitu ya. Atau yang mengajar di madrasah-madrasah, gitu ya. Tapi lebih dari itu, di luar itu juga kita punya guru, tempat kita yang pernah kita belajar, maka itu adalah guru kita. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini yang keenam ya Bang Darda, bagaimana guru itu menjaga syiar Islam dan menampakkan sunnah, gitu ya, dalam kehidupannya sehari-hari ya. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz ya. Jadi cukup berat memang melihat dari tugas-tugas seorang guru tadi ya Ustadz ya. Banyak sekali peran yang harus dia lakukan, tapi ya jangan berarti dia takut menjadi guru ya Ustadz ya. Karena ganjaran untuk seorang guru juga luar biasa ya Ustadz ya, terutama di akhirat nanti. Karena kan cara berpikirnya begini Bang Darda ya. Kalau tadi kita menunggu kita sudah siap secara keseluruhan, maka nanti kalau cara berpikirnya nanti semua seperti itu, siapa yang akan mengajar, gitu kan. Iya sih. Tapi di balik itu yang harus kita pahami bagaimana kita berusaha, ya kan, tadi untuk menjaga diri kita. Karena begini, manusia ini kan tempatnya khilaf dan salah ya. Lupa, salah itu adalah sifatnya manusia, ya kan. Tapi ketika kita memiliki menunggu diri kita sempurna, maka nggak akan mungkin ya. Ya tadi karena kita manusia ini penuh dengan kekurangan, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau nanti pemahamannya nanti saya harus hafal Quran dulu baru mengajar, gitu ya. Hafal 30 juz, nanti siapa yang akan jadi guru, gitu ya. Atau hafal hadis 10.000 dulu, 1.000 hadis, gitu ya. Nanti siapa? Makanya kan ada dalam satu hadis ya, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat, gitu ya. Dan ini ya artinya ini yang perlu menjadi perhatian kita. Kita berusaha bagaimana tadi untuk menghidupkan sunnah-sunnah itu, kita menjaga untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang taat dan berusaha untuk menghindari tadi hal-hal yang bersifat negatif, gitu ya. Nah itu Bang Darda. Masya Allah. Baik.
kemudian ini kita lanjut ya Bang Darda ya. Yes, boleh, Ustaz. Ya, yang berikutnya ya Mhm. bagaimana seorang guru itu Mhm. menjaga perkara-perkara yang dianjurkan syariat ya. Nah, jadi kan ada hal-hal yang dianjurkan dalam syariat, yaitu diantaranya adalah bagaimana seorang guru itu ya perkataannya dan perbuatannya ya itu bisa dijaga. Kemudian bagaimana seorang guru itu juga ya bagaimana dia melakukan ibadah gitu ya. Kemudian zikir, doa, tilawah dan solawat dan lain-lainnya gitu ya. Ini kan menjaga hal-hal yang dianjurkan oleh syariat gitu ya. Kemudian ini ada seperti Imam Ahmad bin Hambal ya menghatamkan Al-Quran dan dalam sepekan gitu ya. Tadi perlunya guru itu juga memiliki ruh yang hidup gitu ya. Seperti tadi yang diungkapkan salah satu pendiri Gontor itu gitu ya. Kan guru itu penting, tapi yang lebih penting dari guru itu tadi jiwanya gitu ya, ruhnya itu gitu ya. Jadi diantara kita menghidupkan ruhiyah kita sebagai seorang guru yaitu membangun ketaatan, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka ini namanya al-muhafadzah 'alal mandubatis syar'iyyah, menjaga perkara-perkara yang dianjurkan syariat. Gitu. Ini yang ketujuh yang harus menjadi perhatian kita sebagai seorang guru gitu ya. Jadi kalau kita seorang guru ya, kalau ruhnya hidup, insya Allah ya, doa-doa guru itu nanti akan akan langsung naik gitu ya, dan kemudian anak-anak muridnya insya Allah juga akan mudah diarahkan gitu ya. Maka dalam sebuah asar ya ada mangkoro Al-Quran fi kulli sab'ati ayyam lam yansahu qattun. Barang siapa yang membaca atau menghatamkan Al-Quran setiap pekan, maka dia tidak lupa selamanya. Masya Allah. Ya, kalau nggak mau pikun itu rajin baca Quran, rajin baca Quran. Ya. Kalau kita nggak bisa sepekan hatam ya minimal sebulan ya, satu kali hatam gitu ya. Dan ini ada dalam sebuah asar gitu ya. Jadi ini kalau sudah asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan gitu ya. Betul. Jadi mari sama-sama bagaimana kita menghidupkan ruhiyah kita sebagai seorang guru gitu ya. Jadi tidak hanya kita mempersiapkan maddah atau materi-materinya saja, ya thoriqoh atau cara-cara metode-metodenya saja, tetapi lebih dari itu juga kita harus mempersiapkan ruhiyah kita. Betul. Jadi kalau ada anak-anak yang yang agak nakal ya, dalam artian memang manusia ini kan ada hilap ya, anak-anak yang kita didik itu juga ada hilapnya, ada salahnya gitu ya. Ketika kita dihadapkan kepada hal-hal yang seperti itu kan tantangan sendiri, ya kan? Maka tugas kita selain menasehatinya adalah mendoakannya, ya kan? Dan kemudian kalau dalam perintah itu ciri ketakwaan itu kan memaafkan dan kemudian wastaghfir lahum, dan mendoakannya gitu kan. Ini juga harus jiwa yang dimiliki oleh seorang guru saat untuk senantiasa mendoakan murid-muridnya gitu ya. Dan bukan kita pemilik hati, itu kan Allah, bukan kita. Betul. Kita hanya perantara untuk menyampaikan. Maka tugas kita adalah menyampaikan. Urusan hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu santri atau siswa yang mengikuti omongan kita bukan karena kitanya ya Ustaz ya, tapi karena Allah yang memudahkan Allah itu ya Ustaz. Yang memudahkannya gitu ya. Dan kemudian bukan kita yang merubahnya. Allah yang memberikan perubahannya gitu ya. Tadi kalau kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika juga berdakwah mengajak pamannya yang begitu dekat dengannya gitu ya, dan tidak sampai akhir hayatnya nggak masuk Islam gitu kan. Kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha gitu kan. Sungguh engkau tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun itu orang yang kau cintai ya kan.
tapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. dikehendakinya. Allahu Akbar. Maka seorang guru kita harus memperkuat sila billah kita. Iya. Nah, jadi rajin zikir, rajin doa, rajin tilawah, rajin sholawat. Masya Allah. Nah, itu bagaimana kita al-muhafadzah alal mandubatis syar'iyyah. Bagaimana kita menjaga perkara-perkara yang dianjurkan di dalam syariat ini. Seperti itu. Masya Allah. Nah, ini yang ketujuh Bang Darda. Oke. Ya, bagaimana kita lanjut atau masih ada waktu? Ada Masih 5 menit lagi, masih ada Ustaz. 5 menit lagi. Iya. Kita lanjut ke yang 8 ya Bang Darda ya. Iya. Yang ke-8 itu ya bagaimana guru itu ya memiliki menjaga akhlak di dalam pergaulannya. Oke. Ya. Muamalatun nas bimakarimil akhlak, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang mulia gitu ya. Menerapkan 5S. Jangan anaknya saja yang disuruh 5S ya. gitu ya. Gurunya yang pertama senyum sekali guru ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kalau ini dihidupkan di pagi hari saat menyambut anak-anak, ini luar biasa, ya kan? Iya, betul. Maka akan terbangun aura-aura positif ya. Gitu ya. Anak-anak disambut sudah dengan senyuman, dengan salam gitu ya. Sambutan hangat gitu ya, sehingga muncul motivasi yang mungkin sedih berangkat dari rumahnya, tapi begitu sampai di sekolah disambut dengan senyuman, disapa dengan sapaan yang ramah, penuh kasih sayang gitu ya. Maka ini penting juga ini gitu ya bagi setiap guru gitu ya. Jangan cuek gitu ya. Maka bagaimana kita itu kalau melihat anak murid kita itu ya juga bagaimana kita juga melihat anak kita sendiri gitu ya. Mungkin supaya di rumah dia dimarahin gitu ya. Lebih muncul lebih banyak kasih sayangnya gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau tadi kita nggak melihatnya tadi nggak menjiwai dari apa yang tugas kita sebagai seorang guru ya, nanti kita memahami tugas guru itu hanya mengajar ya? saja iya, gitu betul, ya. Ngapain capek-capek sama orang ini juga. Astagfirullah. Maka ini perlu 5S ini gitu ya. Dan kalau ini dihidupkan, bisa dibayangkan Bang Darda, kalau dalam di lingkungan sekolah itu kemudian terlihat senyum, salam, sapa, sopan, santun, itu luar biasa. Ya. Siapapun yang datang ke situ maka akan merasakan kedamaian, merasakan ketenangan gitu ya. Kalau orang sudah salam, disenyumin, maka akan hilang rasa prasangka yang nggak baik gitu ya. Ini penting juga ini gitu ya. Maka oleh karena itu mari kita terapkan, karena sebenarnya senyum itu kan memang perintah dari ajaran agama kita ya. Tabassamuka fi wajhi ahika shadaqah, ya kan? Senyum di wajahmu adalah sedekah bagi saudaramu gitu kan. Jadi kalau dalam adab menyampaikan salam itu ya kan, dan kemudian kalau bertemu maka mengucapkan salam gitu ya. Itu hakul muslimi alal muslimi situn. Dalam hadis itu ada hak muslim sesama muslim itu ada 6 gitu ya. Di antaranya itu ada apa? Ya, kalau mengucapkan salam maka dijawab ya. Gitu, saling mendoakan. Betapa indahnya kalau itu memang tampak dalam keseharian gitu ya. Antara murid dengan murid, antara murid dengan guru gitu kan. Bagaimana orang yang muda menyampaikan sebagai bentuk ihtiramnya, memulai mendahului salam kepada yang lebih tua, dalam hal ini kepada gurunya. Orang yang sedikit kepada yang banyak gitu ya. Orang yang berjalan kepada yang duduk. Kalau ini dibiasakan dalam lingkungan pendidikan, maka ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nilai-nilai itu akan tampak. Maka insya Allah juga itu diantara mungkin cara untuk mengurangi bullying yang ada di sekolah gitu kan. Karena apa? Sudah diikat dengan saling mendoakan, ya kan? Sudah diikat dengan rasa kasih sayang, ya kan?
insya Allah kalau sudah seperti itu yang dijadikan sebagai bangunan, maka bullying itu juga, maka itu akan dengan sendirinya juga bisa sebagai salah satu cara untuk mengurangi, gitu kan. Dan bahkan kalau sudah terbangun tadi ikatan yang kuat, maka nggak akan ada lagi bullyingnya, gitu kan. Jadi seperti itu. Tugas siapa ini? Ya kita semua sebagai seorang guru, dimanapun berada, terapkanlah ini, gitu ya. Dan kemudian guru itu juga harus memiliki sifat yang ramah, gitu ya. Memiliki kelemah lembutan, gitu ya. Jadi nggak boleh judes ya, Ustaz? Iya, nggak boleh judes. Ya kan? Maka kalau dalam dalam Al-Qur'an itu, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu memiliki hati yang keras, gitu kan? Nggak memiliki hati yang lembut, ya kan? Maka mereka akan lan faddu min haulik, maka mereka akan menjauh, gitu ya, akan meninggalkan, gitu ya. Bisa saja ya tidak terbangun keakraban, hubungan seorang murid yang mana guru itu adalah sebagai orang tua, nggak terbangun keakraban karena apa? Mungkin ada di hati kita yang masih masih keras, gitu ya. Sedangkan memang tantangan tadi yang seperti yang Bang Darda sampaikan, tantangan guru itu besar, ya kan. Tantangan guru itu besar, tidak sedikit, gitu ya, karena yang dihadapi dari berbagai karakter dan dari berbagai latar belakang, ya, latar belakang keluarga, suku, ya kan, kemudian dari berbagai latar belakang pendidikan. Kalau nggak memiliki kesabaran dan kelemah lembutan, bisa dibayangkan seperti bisa apa. Tertekan dia ya. Tertekan, gitu ya. Betul. Oke, dan kemudian guru itu harus senantiasa memperlihatkan wajah yang ceria. Iya juga ya, ada masalah di rumah, jangan dibawa ke sekolah, ditunjukkan ke murid, gitu ya. Jadi muridnya yang jadi ini ya, pelampiasan ya. Maka ini harus harus benar-benar kita perhatikan ini. Ya, kemudian guru itu juga harus memiliki kerendahan hati, gitu ya. Jangan sampai ya guru itu menunjukkan keangkuhan, kesombongan, gitu ya. Karena pastinya ya kalau ada sifat-sifat kesombongan, orang nggak akan suka, gitu ya. Kalau kesombongan itu yang dilihat, ya, maka bagaimana kita menunjukkan kerendahan hati, gitu ya. Rendah hati kan bukan berarti hina, ya. Ya, dan kemudian ya guru itu juga harus bersifat suka menolong, gitu ya. Masya Allah. Ya kan, suka menolong. Pasti ya kalau ada murid-murid kita itu yang kesulitan, kalau nggak ada sifat empati, suka menolong dari kita, maka mungkin kita akan biarkan ya, dengan kesulitannya, gitu ya. Tapi kalau kita memiliki sifat empati, suka menolong, gitu ya, maka akan cepat kita usahakan untuk memberikan bantuan apa yang bisa kita bantu buat murid-murid kita, seperti itu ya. Bantuan yang paling kalau kita nggak sanggup mungkin secara materi, ya bisa juga dengan doa ya, gitu ya. Maka kalau kita kalau ada di beberapa bagaimana guru itu juga mengeluarkan sebagian dari ini ya untuk kebutuhan muridnya, kan tidak sedikit yang seperti itu ya. Dan kalau kita lihat, gitu ya. Jadi luar biasa memang profesi sebagai seorang guru ya. Maka mari saya mengajak kita semua ya untuk senantiasa mendoakan guru-guru kita. Ya, kita semua ini kalaupun saat ini berprofesi mungkin sebagai guru atau sebagai pejabat publik dan seterusnya, tapi kita dulu punya guru ya. Guru kita di SD, guru kita di SMP, guru kita di SMA, perguruan tinggi dan seterusnya, gitu ya. Dan kemudian juga ya kalau dulu yang sekolah TK, mungkin juga ada gurunya di TK, gitu ya. Itu mari kita sering-sering doakan guru-guru kita supaya ilmu yang pernah diajarkan kepada kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk hari ini itu dulu Bang Darda. Sudah sampai yang ke-8 ya, bagaimana guru memperlakukan dirinya, gitu ya. Siap, Ustaz. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi yang ke-9
sampai 12 ya. Baru nanti setelah selesai yang 12 ini kita masuk ke bagaimana guru saat mengajar, saat menyampaikan ilmu gitu ya. Oke, Apa yang baik. harus kita perhatikan sebagai seorang guru saat menyampaikan materi Materinya ya. pembelajaran seperti Masya itu. Allah. Mungkin ini Bang Darda, mohon maaf Baik. jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang hilap dan salah, itu datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Khair atas sharingnya sore hari ini. Masya Allah, ini sangat penting, bermanfaat sekali untuk seorang guru ya. Juga kita sebagai orang tua, karena kita tahu betapa luar biasa tugas seorang guru, maka kita selipkan doa untuk mereka ya, untuk para guru, supaya diberikan kesabaran, kekuatan dalam mendidik anak-anak kita di sekolah. Baik sahabat, demikian kebersamaan kita di program Inspirasi Sore kali ini. Insya Allah kita akan lanjut pekan depan di waktu yang sama dan bersama Ustadz Khair. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.